Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah khutbah Jumat Masjid Jami' Baitur Ridwan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah terus kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah atas berbagai macam nikmatnya yang masih terus kita rasakan. Wabil khusus nikmat terbesar yang bisa kita syukuri saat ini, Allah masih memberikan kemampuan untuk kita bisa beribadah. Di antara banyaknya manusia, tidak semua Allah berikan kemampuan beribadah. Dari orang-orang yang beribadah, belum semua diberikan kenikmatan beribadah. Mudah-mudahan tiap bentuk ibadah kita bisa kita rasakan sebagai sebuah nikmat, dan tentunya dengannya Allah tambahkan nikmatnya untuk kita. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal salih yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan dalam Al-Quran disebut sebagai ayyaman ma'dudat, yakni hari-hari yang terbilang, hari-hari yang dibatasi, hari-hari yang tertentu. Hanya 30 hari dari 365 hari. Ini sudah waktu yang sangat spesial. Allah berikan kebaikan hanya 30 hari dari 360 hari. Lebih istimewanya lagi adalah dari yang 30 hari Allah sisipkan ada sebuah hari, sebuah malam yang istimewa. Bahkan tidak disebut dengan hari, disebutnya hanya setengah hari, yakni malam. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menanyakan kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam qadar? Kata Allah, disebut hanya lail, malamnya saja. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab dan menjelaskan kepada kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
satu malam yang isi daripada pahalanya khairun, bukan sama dengan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita lihat tadi Ramadan sebagai ayyaman ma'dudat, hari yang tertentu, hari yang berbilang, hanya 30 hari dari 365 hari, tapi Lailatul Qadar hanya satu malam dari 365 malam. Maka sulit kita mencarinya. Maka wajar ketika Allah memberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Kenapa? Karena isi di dalamnya khairun min alfi syahrin, lebih daripada 1000 bulan. Dan tidak main-main. Dalam Lailatul Qadar bukan hanya urusan kita sebagai manusia, bukan hanya alam manusia, tapi alam malakut, para malaikat pun ikut dalam merayakan, dalam tanda kutip, Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat, bahkan ar-ruh. Siapa ar-ruh? Malaikat Jibril. Sedangkan kita tahu tugas malaikat Jibril hanyalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus malam Lailatul Qadar, seolah-olah Allah tugaskan, wahai Jibril, turun engkau untuk memberikan salam kepada mereka yang mendapatkan karunia malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril yang selama ini Allah turunkan hanya untuk para nabi, para rasul, khusus Allah mintakan dan dipisahkan menggunakan ataf, dipisahkan dari golongan para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh, padahal malaikat Jibril pun bagian daripada malaikat, tapi dipisahkan oleh Allah karena agungnya malaikat Jibril. Dan Allah turunkan khusus untuk malam Lailatul Qadar. Apa yang dirasakan oleh orang-orang mendapatkan itu? Salam, kedamaian, ketenangan, kenikmatan dalam beribadah. Tanyakan kepada mereka yang beriktikaf pada malam harinya, apa yang dicari? Kenikmatan ibadah. Meskipun tidur beralaskan karpet, meskipun dingin rasanya, dia tetap merasakan enak. Kenapa? Kenikmatan beribadah. Orang yang mungkin merasakan lemas, lapar karena puasanya, kenapa masih terus ingin berpuasa? Kenikmatan ibadah. Orang yang qiyamul lail berdiri, setengah malam dia berdiri, berjus-jus dia dapatkan dalam salatnya, kenapa masih tidak capek, tidak pegel? Kenikmatan beribadah. Membuka mushaf, matanya tidak pegel, terus membaca dia, kenapa? Kenikmatan beribadah. Salam. Dan salam inilah yang nanti Allah sampaikan kepada surga. Maka hadirin rahimakumullah, tersisa setidaknya ada 3 malam-malam ganjil, 25, 27, 29. Kalau kita mengikuti clue dalam sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa malam Lailatul Qadar, 1 terletak pada bulan Ramadan, 2 fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir, 3 pada malam-malam ganjil. Dan tentunya bukan berarti kita menyepelekan yang genap. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan yang genap. Kenapa? Bimasyiatillah, dengan kehendak ketentuan Allah. Malam Qadar juga tempatnya para malaikat turun untuk menyampaikan nikmatnya kepada manusia. Kemudian juga malam turunnya Al-Quran secara langsung pada waktu itu, dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah, diturunkan sekaligus, diturunkan pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan di malam itu pula turun ampunan Allah. Maka inilah nanti mereka yang disebut dengan orang yang cerdas, yang mampu menggunakan setiap kesempatan. Dikasih clue sama Rasulullah SAW, kemudian mari kita jalankan. Malam 21, malam 23 sudah kita lewati. Ya, tadi malam 23, lusa kemarin malam 21, setidaknya masih ada 3 malam tersisa, atau secara umum masih ada 6 sampai 7 malam tersisa kita untuk mendapatkan malam kemuliaan. Ketika orang mendapatkan, bagaimana? Apa tanda orang yang mendapatkannya?
Inna min alamati qubulil hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda diterima kebaikan seseorang adalah kebaikan setelahnya. Kita tidak bisa mengukur diri kita mendapatkan malam kemuliaan atau tidak, tapi orang-orang di sekitar kita lah yang menilai. Ketika kita lebih baik dari sebelum ini, maka besar kemungkinan kita mendapatkan malam kemuliaan. Ketika lisan kita lebih baik daripada sebelumnya, ketika sikap kita lebih baik daripada sebelumnya, maka kita bisa dikatakan mendapatkan malam kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk mendapatkan kesempatan dalam malam Lailatul Qadar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.